Halo para penonton setia minat film, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan melanjutkan film The Glory episode yang kelima. Di episode sebelumnya, kita telah melihat Hadoyong kalah dalam permainan Igo, dan harus memberi Mudong N 20 ribuan. Yang membuat Hadoyong tak akan berhenti, sebelum mengalahkan Mudong N. Bahkan kali ini Hadoyong menaiki bayarannya, menjadi 50 ribuan. Yang membuat Mudong N terdiam, dan menatap Hadoyong. Apa yang akan dilakukan Mudong N pada Hadoyong? Apakah ia akan merebut Hadoyong dari Park Hyun Jin? So, sebelum kita memasuki ceritanya, pasang dulu headset kalian, ambil posisi rebahan. Lupakan masalah yang sedang datang, dan selamat menonton sambil melayang. Pada episode kelima, dimulai dengan adegan yang memperlihatkan Munaro sedang mengawasi ibu Park Hyun Jin saat ia meninggalkan rumah dukun. Ibu Park Hyun Jin ini, kita sebut saja dengan nama Nyonya Park. Namun ia tak sendirian dari rumah dukun itu. Ia ditemani seorang kepala polisi yang bernama Shin Yong Jun. Di sisi lain, Munaro yang sedang berada di dalam mobilnya, dengan mengenakan kacamata hitam yang kece badai, terus memotret mereka. Namun saat Munaro sedang memotret mereka berdua, tiba-tiba Nyonya Park dan polisi Shin berpisah. Dan mereka menuju ke mobil masing-masing. Karena hal itu, Munaro sempat kebingungan, harus memotret yang mana, karena mobil mereka berdua diparkir berlawanan arah. Alhasil, Munaro melepas kacamatanya, dan terus memotret mereka sebanyak mungkin. Akhirnya Nyonya Park dan polisi Shin, mereka pun pergi dari sana. Setelah mereka berdua pergi, Munaro melihat hasil fotonya dan menghela nafas. Saat Munaro akan meninggalkan tempat itu juga, ia pun menyempatkan untuk melihat matahari terbenam. Di tempat lain, suami Park Hyun Jin, yaitu Hadoyong, melihat Mudong N yang sedang makan di minimarket. Membuat Hadoyong menghentikan laju mobilnya, dan terdiam menatap Mudong N yang sedang makan kimbap. Kemudian Hadoyong masuk ke dalam minimarket, dan menghampiri Mudong N. Terlihat di sana Hadoyong yang terus menanyakan pertanyaannya kepada Mudong N. Tampak Hadoyong sedang mencoba untuk mengenal Mudong N lebih dekat. Namun Mudong N menjawab pertanyaan Hadoyong dengan ambigu. Di suatu momen, Mudong N menatap pantulan bayangan Hadoyong di jendela minimarket. Hadoyong yang menyadari tindakan Mudong N itu, ia pun mengalihkan pandangannya ke jendela minimarket juga. Alhasil, mereka berdua terdiam sejenak. Tak lama setelah itu, Hadoyong mengajak Mudong N untuk bermain Igo sesekali dengannya. Lalu Hadoyong memberikan kartu namanya pada Mudong N. Namun saat mereka berdua mengobrol, seseorang memotret kedekatan mereka. Entah apa tujuan orang tersebut, namun yang pasti kita akan mengetahuinya, sejalan dengan alur cerita film. Di malam harinya, Mudong N memeriksa laporan Munaro di laci mobil. Di dalam laci itu, terdapat amplop dan pesan dari Munaro. Di amplop itu, Munaro memberitahukan kepada Mudong N mengenai biaya untuk parkir, bensin, dan pengeluaran bulanan. Munaro menambahkan pada Mudong N, tampaknya biaya balas dendam cukup mahal. Lalu Mudong N mengambil isi amplop dan kartu SD. Keesokan harinya, Munaro menemukan pesan dari Mudong N, serta beberapa biaya untuk parkir bulanan, bensin dan pengeluaran lainnya. Munaro pun kembali menuliskan pesan untuk bosnya. Munaro menginformasikan kepada Mudong N, bahwa saat ia mengikuti mereka, Munaro menyimpulkan bahwa hanya Hee Jong yang paling mudah dibaca. Yang mana,
Hye-jong selalu membawa ponselnya. Munaroh berniat untuk mencuri ponsel milik Hye-jong, agar Mudong-en mengetahui rahasia dari Hye-jong. Karena ia cukup berbakat untuk melakukan itu. Namun Munaroh ingat untuk tidak membuat Mudong-en tertawa, akhirnya ia mencoret kata terakhir dari pesan yang ia tulis. Malamnya, Mudong-en melihat pesan dari Munaroh. Tampak ia kesulitan membaca tulisan yang dicoret Munaroh. Kemudian Mudong-en membuka pintu mobil dan mengarahkan pesan Munaroh ke sinar lampu. Ternyata tulisan yang dicoret oleh Munaroh berhasil Mudong-en baca, yang membuat Mudong-en akhirnya bisa tertawa lagi. Singkat cerita, keesokan malamnya, Mudong-en dan Munaroh bertemu di taman. Terlihat Munaroh yang merasa cemas pada Mudong-en, lalu ia bertanya pada Mudong-en, apakah Mudong-en tak takut atau terintimidasi? Seharusnya ia remukan saja semangatnya seperti kertas bekas. Mudong-en pun menjawab, kalau ia lakukan salah satunya pada mereka. Kemudian Munaroh menunjukkan foto Nyonya Park, dan kepala polisi Shin yang diambilnya. Dan berkata kalau mereka berdua ke rumah dukun bulan ini, setiap 2 minggu seperti biasa. Munaroh mengira, kalau mereka berdua pergi berkencan. Akan tetapi, mereka pergi dengan mobil terpisah, dan datang juga sendiri-sendiri. Mudong-en pun menyuruh Munaroh, untuk tidak membuntuti pria yang bersama Nyonya Park. Mudong-en menambahkan, kalau ia tak beritahu Munaroh sekarang, nanti Munaroh akan terkejut, yang jelas dia seorang polisi. Mudong-en melanjutkan kalau dulu dia merupakan kepala polisi, kini pasti jabatannya lebih tinggi. Akan tetapi, Munaroh sudah mengetahui sedikit informasi tentang polisi Shin, yang merupakan asisten kepala kepolisian Provinsi Kalimantan Barat. Alhasil, Mudong-en meminta Munaroh untuk berhati-hati saat menjalankan tugasnya, karena Mudong-en tak ingin Munaroh terkena bahaya. Munaroh yang mengetahui bahwa Mudong-en sangat peduli kepadanya, membuat dirinya sangat bahagia. Sehingga Munaroh ingin mengambil foto Mudong-en, dan menganggap itu sebagai pekerjaan. Akan tetapi, saat Munaroh memfoto wajah Mudong-en, tiba-tiba Mudong-en refleks mengalihkan pandangannya, dan memejamkan matanya karena lampu flash dari kamera. Yang membuat Mudong-en teringat masa lalunya, saat dokter UKS memfoto seluruh tubuhnya yang penuh luka. 그리고 여기 한번 봐주세요. 일이다 생각하고. 아니 저는 Di tempat lain, terlihat Park Yeon-jin sedang gelisah. Entah apa yang difikirkannya, yang pasti ia mondar-mandir di ruang gantinya. Tak lama setelah itu, Park Yeon-jin teringat sesuatu. Lalu ia membuka laci pakaiannya, dan mengambil jaket Gucci berwarna merah, yang terlipat rapi di dalam sebuah kotak. Yang membuat Park Yeon-jin teringat, jaket yang diberikan ibu mertuanya pada Yesol itu, saat ia baru melahirkan Yesol. 베네찌 머리는 잘 뒀다가 중요한 날마다 들려보내고 젖 먹던 힘까지 끌어다가 최선을 다하라는 뜻이야. 할머니 해봐. 할머니. Setelah mengingat omongan mertuanya itu, membuat Park Yeon-jin menegaskan bahwa Yesol tak perlu berusaha sekuat tenaga, seperti saat dia lahir. Alhasil, Park Yeon-jin membuang jaket Gucci merah itu ke tong sampah. Kemudian ia menghubungi kepala sekolah, ingin mengetahui kenapa Mudong-en bisa mengajar di sana. Alhasil, Park Yeon-jin di ruangan kepala sekolah sekarang. Di sana kepala sekolah mengatakan kepada Park Yeon-jin bahwa Mudong-en bisa menjadi guru di sana karena rekomendasi dari Direktur Kim Shin-tae. Mendengar hal itu, Park Yeon-jin bertanya kepada kepala sekolah, apa itu berarti Mudong-en tak punya kualifikasi? Kepala sekolah pun menjawab, bukan begitu, sudah ia teliti sendiri, bahkan resumenya sangat hebat. Anehnya, jarang ada guru dari sekolah negeri mau pindah mengajar ke sekolah swasta.
Park Hyun-jin pun tidak mati akal, ia ingin melihat resume dari Mudong-en, berharap ia menemukan sesuatu dari resumenya. Emang kalau udah psikopat, tidak ada obatnya. 그럼 그 이력서 좀 볼 수 있을까요? 그러니까 교장 선생님은 그냥 들고만 계세요. 제가 금방 훔쳐볼게요. Di tempat yang berbeda, Mudong-en sedang mengawasi murid-muridnya yang sedang melukis. Tiba-tiba Yesol bertengkar sama temannya soal warna. Temannya bilang, Yesol salah dalam mewarnai bunga sakuranya, seharusnya bunga sakura berwarna merah muda. Yesol pun menjawab bahwa bunga sakuranya berwarna transparan dan ia bebas mewarnainya. Melihat pertengkaran mereka berdua, Mudong-en pun mendekati mereka untuk menengahinya. Sembari membawa gunting kecil. Mudong-en pun mengatakan kepada mereka berdua, bunga tulip Sun-a tampak indah karena penuh warna, dan bunga sakura Yesol tampak indah karena transparan. Lalu Mudong-en menyuruh mereka untuk menyelesaikan gambarnya. Setelah pertemuannya dengan kepala sekolah, Park Hyun-jin pergi untuk mengintip ke kelas anaknya, dan menemukan Mudong-en sedang mengajar. Namun saat Mudong-en yang sedang mengajar itu, ia menyadari kehadiran Park Hyun-jin di depan pintu kelasnya. Mudong-en yang memegang gunting, ia pun menempelkan tangannya ke bahu Yesol. Park Hyun-jin yang melihat itu, mengerti maksud dari Mudong-en. Sehingga membuatnya auto ketar-ketir, takut Yesol akan disakiti, terlebih lagi Mudong-en tengah memegang gunting di bahu anaknya. Singkat cerita, setelah kelas selesai, Park Hyun-jin dan Mudong-en berbicara empat mata. Kemudian Park Hyun-jin mengambil kertas di meja Mudong-en, lalu ia menaruh kertas itu di meja murid di sampingnya. Dan menyuruh Mudong-en menulis berapa yang ia inginkan, agar Mudong-en tidak mengganggunya lagi. Melihat sikap Park Hyun-jin yang belum berubah, Mudong-en hanya bisa menahan amarahnya, dan terus menatap Park Hyun-jin. Jelas Mudong-en tidak mau menerimanya, ia telah menghabiskan usia remajanya, 20-30 tahun hanya untuk balas dendam kepada Park Hyun-jin. Kemudian Mudong-en menggertak Park Hyun-jin, dengan menunjukkan hasil gambar dari Yesol. Lalu Mudong-en mengatakan, kalau ia mencoba menyemangati orang yang hidup di dunia, di mana Park Hyun-jin tak bisa paham, bagaimana pelangi punya 7 warna, atau melihat buah yang ranum. Namun warna tak penting di kelasnya. Tapi mereka mungkin akan merugikanmu Park Hyun-jin. Park Hyun-jin yang melihat gambar Yesol, ia baru sadar kalau Mudong-en mengetahui aib anaknya, yaitu buta warna. Nah loh, udah 2 kali Park Hyun-jin kena mental. Tak lama guru Chu yang tak sengaja lewat, melihat perseteruan antara Mudong-en dan Park Hyun-jin. 저 흥미로운 투샷은 또 뭘까? Sementara Jae-jun yang sedang perawatan muka. Ia melepaskan maskernya sembari duduk. Tampak Jae-jun sangat kesal, karena Myung-oh tak bisa dihubungi sama sekali. Namun saat Jae-jun menuju ke mobilnya, supirnya bilang, kalau ada paket untuknya. Dengan tampang yang masih kesal, Jae-jun pun membukanya. Yang ternyata isinya adalah sikat gigi milik Yesol. Yang membuat Jae-jun menjadi kebingungan. Di tempat yang berbeda, tampak Ha-doyong masuk ke ruangannya dan melihat ada Park Hyun-jin di sana. Park Hyun-jin yang sedang menunggu kedatangan Ha-doyong, sembari berdiri di depan jendelanya. Park Hyun-jin melihat Ha-doyong sudah tiba, ia pun mendekati Ha-doyong. Kemudian Park Hyun-jin merangkul Ha-doyong, sembari menggodanya. Emang kalau ada maunya, bisa aja nih Park Hyun-jin. Di sana Park Hyun-jin meminta pada suaminya untuk memindahkan Yesol ke sekolah luar negeri. Mendengar permintaan itu, Ha-doyong pun menolaknya. Karena menurut Ha-doyong, Yesol masih kecil untuk jauh dari mereka. Park Hyun-jin berkata pada Ha-doyong, kalau kini ada wali profesional, banyak yang dikirim sejak kecil. Ha-doyong pun menjawab, dari mana ide itu?
Apakah ini akal-akalan agar Park Hyun-jin bisa keluar negeri? Karena cara pertama tidak berhasil, Park Hyun-jin pun memakai cara yang kedua, yaitu meminta pada Ha Do-young untuk memperkenalkannya pada Direktur Kim Shin-tae. Ia beralasan ingin mempermasalahkan wali kelas baru Yesol. Akan tetapi, Ha Do-young tidak mudah diakali. Masalah wali kelas saja harus berurusan pada direktur. Ha Do-young pun meminta Park Hyun-jin untuk menceritakan detail pokok permasalahannya. Yang membuat Park Hyun-jin tak bisa menceritakan alasannya dan siapa wali kelas Yesol, sehingga ia pun menyerah. 쓰지 마. 좀 피곤해서 감정적이야 지금 내가. Alhasil, Park Hyun-jin menemui polisi Shin. Lalu ia memberikan foto dan data Mudong-en pada polisi Shin, meminta polisi Shin menyelidiki semua tentang Mudong-en. Akan tetapi, saat mereka berdua sedang serius ngobrol, tiba-tiba Jae-jun menelponnya. Yang membuat Park Hyun-jin membalik ponselnya, karena ia tak ingin diganggu. Shin beralih ke Yojong, tampak di sana Yojong sedang menemui psikiaternya. Entah apa yang telah dialami Yojong, yang pasti itu terkait dengan masa lalunya. Dari sana kita mengetahui kebiasaan Yojong, yaitu memasukkan tablet vitamin berbuih ke dalam air. Alasan Yojong sering melakukan itu, karena ia merasa sangat tenang ketika mendengar suara buihnya. Terlebih lagi, kini ia merasa sangat kesepian, setelah sekian lama tidak bertemu dengan Mudong-en. Alhasil, saat ia mendapat pasien seorang guru, Yojong sangat antusias, bahkan ia bertanya rutinitas menjadi seorang guru. Yojong berharap ia bisa memahami kepribadian Mudong-en. 어느 학교세요? 학교 생활은 어떠세요? 그 브이로그 보면 선생님은 애들하고 밥 먹느라 제대로 드시지도 못하고 그러던데. 그 아이들은요? 선생님 말씀은 잘 듣나요? Di sisi yang lain, terlihat Hye-jong sedang berada di toilet, mencuci tangannya. Tanpa ia sadari, Munaroh memperhatikannya. Hye-jong lalu beranjak untuk mengambil tisu, dan meninggalkan ponsel beserta tasnya di dekat sink. Saat itulah kesempatan emas untuk Munaroh. Alhasil, Munaroh menukar ponsel Hye-jong dengan ponsel yang dia miliki, lalu Munaroh segera pergi dari sana. Tak lama setelah Munaroh pergi, Hye-jong mendekati ponselnya. Dia mengambil ponsel dan tasnya begitu saja, lalu pergi juga dari toilet itu. Hye-jong tentu tidak sadar jika ponselnya sudah tertukar. Karena ia buru-buru, pesawat tempat ia bekerja akan lepas landas ke Indonesia. Sesampainya Hye-jong di hotel, ia pun melihat ponselnya dan kaget. Karena ponselnya telah tertukar dengan penumpang asing. Di malam harinya, Mudong-en dan Munaroh bertemu di tempat biasa yaitu di parkiran. Tampak di sana Munaroh memberikan ponsel Hye-jong, lengkap dengan gambar polanya ke Mudong-en. Alhasil, Munaroh bergaya pada Mudong-en karena ia berhasil menjalankan tugasnya. 식은 죽 먹기죠. 또 뭐요? 말만 하세요. Namun Mudong-en menanggapi Munaroh dengan dingin, dan hendak pergi. Akan tetapi, Munaroh menahannya, kemudian Munaroh mengeluarkan 4 telur rebus dan juga minuman dari tasnya. Lalu ia mengajak Mudong-en untuk memakannya bersama. Namun Mudong-en enggan menanggapinya, yang membuat Munaroh menaruh 1 telur ke tangan Mudong-en. Lalu ia mencairkan suasana, dengan memecahkan telur ke keningnya. Tapi kemudian dia meringis kesakitan, karena memukulkan telur ke memar di keningnya. Alhasil, Mudong-en memalingkan pandangannya ke jendela, berusaha untuk menahan tawanya. Keesokan harinya, Mudong-en menjalankan aksinya. Kali ini ia muncul di hadapan Lisara, yang sedang menjadi remaja putri gereja. Sontak membuat Lisara tegang dan gelisah, dengan kehadiran Mudong-en. Singkat cerita, Mudong-en mengikuti Lisara yang berjalan ke tempat lain, sembari membawa tas besar. Di sana Mudong-en menyinggung Lisara, ia mengatakan kepada Lisara, kenapa orang seperti dirinya, bisa-bisanya percaya Tuhan. Yang membuat Lisara naik darah.
Akan tetapi Mudong En mengingatkan Lisara kalau mereka sedang berada di rumah Tuhan. Ia juga mengetahui bahwa Lisara merupakan pecandu barang haram yaitu narkoboy, dan ia memiliki bukti yang kuat akan hal itu. Jadi di sini Mudong En mencoba untuk memeras Lisara. Mudong En mengatakan pada Lisara, jika ia tak mau perbuatannya itu terbongkar, dan merusak karir yang telah Lisara bangun selama ini. Maka Lisara harus mengisi tas besar itu dengan uang dolar, bahkan Mudong En menambahkan kalau ia memberikannya waktu selama 15 hari. Mendengar itu, tentu saja Lisara tak terima. Lisara berniat untuk menyerang Mudong En, dan melaporkannya. Namun Mudong En yang kini telah siap akan semuanya. 보름 줄게. 거기에 현금 꽉 채워놓고 내 전화 기다려. 달러로. 야, 너 그 협박이야, 이 씨발려나. 너 우리 교회에 경찰 간부 몇 명이나 있는 줄 알아? Kembali ke Mudong En, terlihat Mudong En yang sedang duduk di Taman Akcaya. Tempat ia bermain Igo bersama Yojong dulu. Tak lama kemudian, ia meraih ponselnya dan membaca semua pesan-pesan dari Yojong, dari tahun ke tahun yang tak pernah ia balas. Akhirnya Mudong En pun mengirimi Yojong pesan, setelah bertahun-tahun itu. Di tempat yang berbeda, terlihat Yojong yang sedang bermalas-malasan di mejanya. Dia memasukkan tablet vitamin ke dalam segelas air, lalu merebahkan kepalanya ke meja. Tablet vitamin itu berbuih. Tak lama setelah itu, ponsel Yojong berbunyi. Jong Heon mengambilkan ponsel Yojong. Lalu Yojong pun memeriksanya. Seketika dia kaget, dan langsung melemparkan ponselnya ke Jong Heon, dengan gerasak-gerusuk sendiri. 아무래도 휴대폰이 고장난 것 같아. 아니 7, 8년 만에 답장이 올 리가 없잖아. Malamnya, Mudong En berada di sebuah kafe. Ia memesan 2 kopi. Selesai memesan kopi, ia melihat Yojong datang dengan terburu-buru. Yojong melihat Mudong En yang sedang memegang 2 cangkir kopi, ia pun menghampirinya. Mudong En memberikan salah satu kopinya ke Yojong. Alhasil, di malam itu mereka bicara berdua di taman. Tampak dari raut wajah dan tutur kata dari Yojong, menjelaskan kalau ia masih berusaha untuk mengisi hati Mudong En yang sedang kosong. Akan tetapi, perasaannya harus bertepuk sebelah tangan. Ternyata tujuan Mudong En menemuinya ialah ingin meminta maaf, karena Mudong En telah mengisi hatinya, namun Mudong En tak bisa menerimanya. Mudong En beralasan, kalau Yojong bukan tipenya. Yang membuat Yojong seketika terdiam pasrah. Namun Yojong mengatakan kepada Mudong En, lakukan saja semua yang Mudong En mau. Akan tetapi, kencani juga dirinya, karena ia akan membuat Mudong En bahagia. Yang membuat Mudong En tertawa mendengarnya. 대신에 나랑 연애도 해요. 내가 행복하게 해줄게요. Tawa itu menandakan, jiwa dan raga Mudong En mulai seperti manusia biasa. Meskipun itu ia rasakan sebentar saja. Jikalau ia tak memiliki masa lalu yang sangat kelam, mungkin ia bisa menerima Yojong di hidupnya. Ia pun berkata pada Yojong, kalau saat ini ia tak mencari pangeran, melainkan seorang algojo yang mau bergabung dengannya. 난 왕자가 아니라 나랑 같이 칼춤 춰줄 망나니가 필요하거든요. Keesokannya, Mudong En bertemu dengan Myong Oh di kedai makanan. Di sana Mudong En menanggapi tato Myong Oh, yang tak ia tutupi sekarang. Mengingatkannya pada bahasa Spanyol, yang ia benci saat di sekolah dulu. Myong Oh pun menjelaskan pada Mudong En, kalau tatonya bukan bahasa Spanyol, melainkan bahasa Latin. Memento mori. Yang memiliki arti ingat bahwa kau harus mati. Namun Mudong En melihatnya sebagai bahasa Spanyol, saat Myong Oh menutupinya pakai koyo, yaitu memori. Alhasil, mereka kembali membahas topik utama, yaitu masalah Sohee. Yang membuat Myong Oh sangat antusias. Meminta Mudong En memberitahukan siapa pelakunya, agar ia bisa segera memerasnya dengan jumlah yang besar.
Akhirnya, Mudong-en pun membisikkan pelaku sebenarnya pada Myung-oh, yang membuat Myung-oh tampak senang mendengarnya. Di tempat lain, terlihat Park Hyun-jin kaget mendengar cerita Lisara soal Mudong-en yang meminta uang pada Lisara. Membuat Park Hyun-jin bingung dengan sikap Mudong-en. Padahal kan sebelumnya ia telah menawarkan uang pada Mudong-en, namun diabaikannya. Jae-jun tak menghiraukan obrolan kedua wanita jalang itu. Ia lalu melirik Park Hyun-jin dan membahas tentang Yesol. Karena Jae-jun sangat penasaran dengan Yesol. Namun Park Hyun-jin tak menanggapinya, karena ia tak ingin identitas asli anaknya terbongkar. 예술이 초등학교 갔겠네. 어디? Keesokan harinya, tampak Myung-oh mulai beraksi. Ia pergi ke sebuah travel untuk memesan tiket ke Vladivostok, sebuah kota di Rusia dengan tujuan satu arah. Yang mengisyaratkan, kalau ia tidak akan kembali ke Korea, setelah memeras pelaku pembunuhan Sohae. Setelah itu, Myung-oh menghubungi semua temannya satu persatu, termasuk Ha-doyong. 궁금하다. 네가 보자니까. 누구요? 송명호? Dan inilah rencana balas dendam Mudong-en pada Myung-oh. Ia tak perlu mengambil harta yang Myung-oh tak punya, melainkan ia merenggut nyawa Myung-oh. Di sini kita diperlihatkan maksud dari tato Myung-oh yang tertupi koyo itu, yaitu kata memori, yang memiliki arti dalam bahasa Spanyol, aku mati. Entah siapa yang Myung-oh temui saat itu, yang pasti ia berakhir dengan sangat tragis. Alhasil, Mudong-en berhasil membalas dendam tanpa harus mengotori tangannya. Akan tetapi, video kali ini pun harus bersambung, tunggu kelanjutan part selanjutnya ya guys. Tapi sebelum itu bantu like dan komen ya guys, dan pastikan kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. See you! 실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 잉잉잉 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 비동사 플러스 ing